Lebih tahu lah harus posisi pohon itu gayanya larinya kemana. Jadi kita nggak salah untuk di ini. Minimal kita harus tahu itu untuk di gerak dasar. Khususnya untuk kita yang masih pemula. Jadi kita bisa nentuin gerak dasar pohon ini mau bergaya apa, mau bunjin atau mau apa. Jadi untuk percabangannya kita nggak kejebak. Ini asemnya lagi sobat. Nah ini Kak Tommy. Nah boleh nih sedikit saya tanya-tanya nih. Ya. Sebagai untuk mewakilkan pemula lah di dunia bonsai ini kan kami tidak tahu. Nah kami kan kadang bingung nih, masih bingung untuk menentukan pemilihan bahan bonsai itu untuk kita ikutkan ke kontes. Penilaiannya apa saja Kak? Kira-kira gitu Kak. Jadi sebenarnya lebih ke sharing ya. Ke sharing. Karena saya juga baru, jadi mungkin belum terlalu paham, tapi bisalah sedikit-sedikit saya berbagi apa yang saya tahu. Jadi kalau untuk pemilihan bahan ke kontes itu kita kan diusahakan nyari pohon tuh yang memang kalau bisa, apalagi khususnya untuk endongkelan itu cari memang yang pohon yang udah berkarakter ya. Sudah berkarakter ya. Jadi kan memang dari kayak karakter tuanya tuh lebih dapet. Beda sama kita dari budidaya. Kalau budidaya kan dari cangkokan itu untuk menampilkan karakter tuanya itu memang sulit. Beda sama bahan dongkelan yang memang sudah punya karakter yang. Nah ini bonsai salah satu tipsnya untuk bagi yang hobi bolang nih, hobi ngedongkel. Jadi kita jangan sampai kita capek-capek dongkel tapi hasilnya nanti ke depannya tidak bagus. Jadi kita buang sia-sia kan. Lebih baik kata Kak Tommy kita dongkel cari bahan yang sudah berkarakter Kak ya. Iya. Siap. Nah untuk kita kembali lagi untuk ke bahan ke kontes nih Kak. Iya. Nah penilaian itu apa aja tuh Kak kriterianya tuh? Penilaian di bonsai itu di kontes. Ya jadi kalau di kontes bonsai itu khususnya kalau untuk di kelas Pratama ke atas ya, Pratama, Madya, Utama, Bintang, itu kan ada 4 kriteria penilaiannya. Ada 4 kriteria kan? Iya ada 4 kriteria. Jadi dari penampilan, terus gerak dasar, keserasian sama kematangan. Jadi penampilan itu ya mungkin lebih ke keseluruhan ya, mulai dari pot sampai keseluruhan view pohon. Gerak dasar itu kan kalau untuk gerak dasar mungkin mulai dari start dari akaran sampai gerak pohon itu cabangan sampai ke atas ke mahkota itu kan itu gerak dasar. Terus apa lagi? Kematangan itu kan dari mulai anatominya, mulai dari pohon cabang ke anak ranting sampai ke cucu ranting itu jadi memang tahapannya memang benar-benar dapat. Itu kita omongin untuk jatuh di kelas Pratama Kak ya? Ya, di Pratama ke atas itu. Nah kalau kita nih kami sebagai pembonsai pemula nih, kalau untuk kelas Pratama kan masih jauh lah. Ya. Mungkin kita rasain jatuhnya mungkin kemana kalau yang untuk di kelas awal tuh Kak? Sebenarnya kalau untuk di PPBI itu awalnya memang startnya dari Pratama. Oh Pratama? Ya, sebenarnya dari Pratama, tapi terkadang di kelas prospek itu sebenarnya tuh nggak ada dari PPBI nggak ada. Tapi memang biasanya dari panitia pelaksana biar untuk mewadahi teman-teman yang pemula kan. Jadi memang dibuat kelas prospek. Jadi kita pun walaupun main bonsai belum lama itu kita udah bisa ikut partisipasi ke penyemangat lah Kak ya jatuhnya ya. Penyemangat bagi yang baru-baru tuh Kak ya. Nah untuk kalau misalnya kita penilaian gimana ya? Contoh bahan di prospek itu gimana Kak? Jadi untuk di kelas prospek itu sebenarnya yang dinilai itu cuma yang dari satu kolom gerak dasar itu tadi. Dari yang 4 tadi kan dari keserasian, keseimbangan, gerak dasar sama kematangan itu cuma yang dinilai cuma gerak dasar. Oh gerak dasar di kelas prospek. Iya. Jadi itu
Kak Tommy ada contoh apa gimana? Jadi gerak dasar itu sebenarnya lebih contohnya kayak di pohon ini. Oh ini ya? Ya, ini masih di prospek, masih jauh masih perjalanan. Jadi gerak dasar itu sebenarnya nilainya cuma dari start dari perakaran, terus dari alur gerak pohon, terus sama ke gaya. Jadi kita tuh memang harus benar-benar tahu posisi pohon kita itu gayanya lari kemana. Jadi dia lebih jelas kalau misalnya pohon itu beraliran naturalis, jadi memang tangan-tangannya, cabangnya memang harus lengkap kanan ya? Kiri, depan, belakang. Terus misalnya titik mahkotanya di mana, itu dia lebih ini. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu lah pohon kita tuh larinya kemana untuk di aliran ini. Kayak pohon ini sendiri kan dia, kalau ini jatuhnya apa nih Kak? Aliran. Kalau ke aliran pohon ini lebih ke ini ya, ekspresionis. Ya. Jadi pohon ini dia kan berbatang dua, twin lah istilahnya. Jadi kan ini satu kesatuan dan ini juga satu kesatuan, tapi totalnya nanti bisa bentuknya ya. Ini segitiga itu Kak ya? Ya, tapi ini tetap satu pohon ini pohon sendiri yang start dari sini, terus ini tadi yang atas ya memang pohonnya sendiri. Jadi kita harus lebih lebih tahu lah harus posisi pohon itu gayanya larinya kemana. Jadi kita nggak salah untuk minimal kita harus tahu itu untuk di gerak dasar, khususnya untuk kita yang masih pemula. Jadi kita bisa nentuin gerak dasar pohon ini mau bergaya apa, mau bunjin atau mau apa. Jadi untuk percabangannya kita nggak jebak. Tapi sebenarnya memang kalau untuk penilaian di kelas prospek utamanya itu dari gerak dasar pertama ya, dari sini. Dari akar. Dari akar ya? Dari perakaran. Jadi kalau akar sendiri kan memang yang keliling itu ya bagus ya. Tapi kalaupun memang enggak, itu dia lihat dari style pohonnya. Kalau dia kayak bergaya bunjin kan nggak mesti harus akar, memang harus berkeliling, nggak mesti. Kan contohnya banyak masih pohon-pohon yang akarnya nggak full keliling tapi masih bisa juga juara kan. Tapi tergantung dari gayanya. Tapi kalau untuk informal, kita misalnya informal atau formal itu? Kalau formal itu memang sebenarnya tuh bajunya kan 3. Akarnya itu minimal kan 3. Akarnya. Mesti, iya. Kalau persyaratan dari penilaian PBBI itu kan kalau nggak salah itu 3 ya. Nggak mesti harus keliling semua itu ada? Iya. Kalau kata juri-juri yang ini kan, kalau dia ini paling bonus 3 itu kan udah ada di kiri, di kanan, sama di depan, dia udah cukup untuk syarat perakaran pohon formal. Tapi kalau memang dia bisa banyak atau dia bisa keliling, itu malah lebih bagus. Tapi ya kita usahain besar kecil itu memang nggak sama, dan kalau bisa juga tetap ada tahapan. Dari perakaran pun ada tahapan. Dari besar dia dipotong, ada pengecilan lagi, jadi sama kayak di jatuhnya seperti ini Kak ya, misalnya kita potong sini nanti cabang lagi, potong lagi cabang lagi Kak ya. Justru kalau dia dia sama silindris, perakaran sama, besar keliling semua, justru malah naturalnya malah nggak dapet. Baik Kak Tommy, terima kasih banyak nih. Ini jatuhnya edukasi lah ya. Iyalah, sharing-sharing lah. Sharing-sharing Kak ya. Kalaupun memang seandainya ada salah dari yang saya jelasin ya mohon dikoreksi, karena saya juga masih pemula juga. Bisa sharing-sharing sama-sama belajar Kak ya. Nah, sobat bonsai, sampai di sini dulu. Nah, kita sharing-sharing masalah konsep ya, kita bisa lah. Jadi dengan video ini kita bisa belajar menentukan konsep awalnya, proses awalnya. Jadi kita jangan sampai kita sudah lama menanamnya tapi nggak ada konsep dari awal, jadi rusak. Bener Kak Tommy ya, kayak gitu Kak ya. Oke sobat bonsai, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa dukungannya dengan like, comment, subscribe. Nanti kita kembali lagi berjumpa di video-video saya yang lainnya ya. Oke sobat bonsai semuanya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.